Baik, selamat pagi. Kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana perintah menggambar yaitu pada posisi segi banyak ya, segi banyak ini ada poligon. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai perintah selanjutnya adalah arcs atau lengkung. Arcs ini fungsinya untuk membuat lengkungan pada kusen ya. Kalau kita buat kusen pintu, denah kusen pintu, nah dia harus ada lengkungnya ya, maka bisa menggunakan ini. Nah, cara menggunakannya adalah dengan pertama itu dengan menggunakan klik arcs ya, lalu kemudian klik awal, lalu kemudian klik akhir. Nah, seperti ini. Seperti ya, lalu bikin lagi, saya mau klik arcs lagi misalkan. Nah, escape untuk membatalkan. Nah, seperti itu fungsinya ya. Lalu kemudian setelah klik arcs ini ada spline ya. Spline ini fungsinya adalah untuk membuat kurva yang halus ya, yang smooth. Jadi kita bisa klik kurva spline ini ya. Kemudian klik di selanjutnya di tempat yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, membuat kurva yang smooth. Untuk membatalkan tekan escape. Untuk membatalkannya klik saja. Double klik 2 kali ya. Lalu escape. Double klik kanan, enter. Ya, nah itu cara menggunakan ini. Lalu kita bisa mengeditnya dengan menarik sesuai dengan kebutuhan kurvanya. Kalau kontrol vertinya bisa di sini geser. Seperti itu. Lalu kemudian di bawah lagi ada perintah namanya revision cloud. Revision cloud ini fungsinya adalah ketika kita mengoreksi gambar atau kita bisa misalkan menjadi seorang arsitek, lalu kemudian drafter kita melakukan kesalahan dan kita akan mengomen bagian yang akan kita inginkan. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan ini ya. Nah, tinggal di sini ada arcs length-nya berapa. Nah, tinggal diklik A, lalu misalkan 5. Oke. Nah, nanti terlihat tuh bentuknya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mau yang lebih kecil ya silakan ditambahkan. Misalkan si cloud ini arcs length-nya adalah 50. Atau kita rubah lagi tadi menjadi arcs-nya adalah arcs 1. Nah, seperti itu ya. Ini revision cloud-nya. Lalu kemudian setelah itu kita akan belajar membuat insert block. Insert block tuh jadi kalau kita bikin pintu ya, suatu saat bikin pintu, lalu pintunya itu kalau kita belajar Corel Draw ada namanya grup ya. Nah, itu pintunya bisa di grup dan diberikan nama dan dapat dipanggil kemudian. Contoh misalkan ya, saya buat kotak ya, lalu saya akan buat ini menjadi blok. Nah, bedakan blok dan tidak. Nah, ini kalau bukan blok begini ya. Nah, lalu klik ini make a block ya, lalu tambahkan misalkan di sini kotak 1 ya. Lalu select object, enter. Nah, oke. Nah, ini sudah menjadi grup ya, itu. Lalu kemudian setelah itu bayangkan dengan kalau kita buat yang begini. Nah, kalau sudah menjadi blok begini ya tidak bisa diedit. Cara mengeditnya adalah dengan cara begini. Nah,
double klik kemudian masuk lalu diedit pada bagian grupnya. Fungsinya blok ini salah satunya adalah kalau kita misalkan mengcopy ya, misalkan ya. Nah, kemudian saya akan merubah blok yang ini. Bloknya kebetulan sama. Saya buat misalkan bloknya jadi bentuknya seperti ini. Lalu close, save, maka blok yang lainnya akan berubah. Nah, itu fungsinya blok. Oke ya, kira-kira. Lalu bagaimana memanggil blok yang dengan sudah diberikan nama? Nah, cara memanggil blok yang sudah diberikan nama itu dengan cara insert block, lalu masukkan namanya apa, lalu oke. Nah, dia akan klik di sini. Lihat, nah itu dari di sini ya. Kira-kira seperti itu. Ini menu sesi menu drawing yang bisa. Lalu kemudian ada menu satu lagi yang di bawahnya adalah hatch. Hatch itu menu arsir. Jadi kalau kita menggambar biasanya ada arsir tuh, arsir dinding, arsir apa? Arsir kusen dan sebagainya ya. Nah, kita bisa mengarsir ini rektang, kemudian cara mengisi bagian ini dengan diarsir itu dengan cara klik hatch, lalu kemudian memilih hatch ya, jenis hatchnya banyak sini ya. Ada solid, ada angel, ada herbs. Nah, contoh misalkan kalau kita pakai untuk bata pakai ANSI 32. ANSI 32 oke, lalu kemudian pilih menu select object, pilih objek kalau memang dia rektang. Lalu oke, preview. Nah, itu arsirnya. Kalau terlalu rapat bisa dikecilkan dengan skalanya diperbesar dari 1 menjadi 2. Kemudian kurang besar lagi dari 1 menjadi 3. Nah, seperti itu. Jadi arsirnya cukup gampang. Seperti itu ya. Lalu kemudian memilih arsir yang lain, silahkan double klik. Nah, ini bisa dipilih atau bisa juga misalkan klik kanan Hatch Edit. Hatch Edit pilih layer yang menu menu hatch yang lain banyak ya. Ada arkonik, ada sand, pasir, ada brick ya. Kalau kita mau brick, misalkan ada satu bidang yang isinya brick di tampak ya, kita gambar tampak, kemudian ada ini bisa ya. Kira-kira seperti itu untuk sesi yang ini. Kita lanjutkan nanti dengan sesi berikutnya, itu sesi belajar atau editing ya. Editing, mengedit, bagaimana memindahkan, mengcopy ya, menghapus. Oke, terima kasih.